Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Uang, uang lagi nih. Tidak akan pernah habis ngomongin uang. Semoga teman-teman semua punya banyak uang. Karena bagaimanapun juga, uang adalah alat tukar. Uang adalah penyimpan nilai dari kekayaan yang telah Anda perjuangkan selama ini. Oleh karena itu harus dijaga juga, jangan sampai uangnya hilang atau uangnya masih ada tapi tidak bisa diambil, atau uangnya masih ada tapi nilainya turun. Teman-teman, uang di bank erat kaitannya dengan inflasi. Uang di bank maupun di luar bank terkait dengan resiko usaha. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa-jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, menyebabkan nilai uang menurun dan daya beli masyarakat umumnya semakin berkurang. Jumlah uang yang sama hanya bisa untuk membeli sedikit barang, ya enggak? Negara-negara dengan inflasi tinggi ini kan tadi inflasi ya. Venezuela, Indonesia, Zimbabwe, Turki, Argentina, Ethiopia, Iran, Sri Lanka, Moldova, Angola, dan Ghana. Ya, menyedihkan aja sih kalau Indonesia termasuk golongan-golongan yang berinflasi tinggi. Jadi uang yang Bapak Ibu telah kumpulkan, sayang dong, nilainya buat beli barang hanya sedikit aja dibandingkan kalau Bapak Ibu tinggal di negara yang inflasinya rendah seperti China, Vietnam, Taiwan, Bolivia, Seychelles, Saudi juga rendah nih inflasinya, Oman, Jepang, Switzerland, dan Ekuador. Nah, monggo ini yang tanggung jawab siapa ini? Bikin rupiah semakin inflasi, harga barang terus naik. Apalagi saat-saat mau lebaran, harga barang naik lagi. Penyebab inflasi
kenaikan permintaan barang dan jasa. Jadi kayak mau lebaran itu kan banyak orang minta barang, butuh barang, namanya demand pull, tarikan permintaan, dorongan permintaan, tarikan permintaan. Gaji naik, ya kan? Kalau gaji naik itu orang-orang jadi ya nggak apa-apa, namanya gaji naik kan, pengen beli barang-barang lebih banyak. Hari raya sama tadi ya, hari raya, Natal, kenaikan biaya produksi. Nah ini orang-orang yang bikin susu, bikin makanan, bikin pakaian, bikin mobil, bikin apalagi komputer gitu. Biayanya naik. Nah ini perlu dilihat, pabrik-pabrik di Indonesia itu bahan bakunya lokal apa impor. Kalau banyak impornya berarti naik terus, jadi harga barangnya naik terus. Bahan baku, upah tenaga kerja itu kan masuk di dalam proses produksi. Transport dan BBM, ini yang tanggung jawab siapa, monggo lah, saya nggak ngerti. Kemudian terlalu banyak uang yang beredar itu juga menyebabkan nilai rupiah itu turun, nilai uang Anda yang Anda pegang itu turun ya. Jadi kalau peruri jor-joran aja nyetak duit itu juga nggak baik, termasuk defisit anggaran belanja nasional. Kalau defisit itu nilai rupiahnya turun lagi karena ini masuk penilaian internasional. Monggo siapa yang tanggung jawab itu. Resiko usaha yang tinggi, bunga bank jadi tinggi. Nih, negara-negara dengan bunga bank tinggi itu adalah Turki, Argentina, Rusia, Brasil, Meksiko, Afrika Selatan, India, dan Indonesia. Kita masuk juga di bunga yang tinggi karena, dan bunga yang tinggi ini adalah indikator dari ketinggian resiko usaha. Berarti usaha di Indonesia dianggap atau terbukti sangat beresiko. Sedangkan yang rendah nih, Swiss, Jepang, Singapura, Eropa, Kanada, Korea Selatan, Tiongkok, dan Australia. Jadi teman-teman, kalau orang nabung di Swiss itu nggak dapat bunga, nol, tapi uangnya aman karena di Swiss itu tidak ada resiko. Negara tanpa resiko untuk usaha. Jadi orang di sana nyimpan duit nggak dapat bunga. Jepang, kalau Anda nabung di Jepang, tabungan Anda bunganya 0,75. Kalau Swiss tadi 0, Jepang itu 0,75. Kalau Anda nabung di Singapura, itu bunganya 1%,05.
Bayangin teman-teman, seandainya Anda nabung di sini itu dapat bunga mungkin 4, atau hampir 5%, itu kadang buat nutup inflasi ditambah biaya administrasi bank habis, kecuali uang Anda miliaran. Jadi berarti semakin tinggi bunga bank menawarkan bunga kepada penabung-penabungnya, maka semakin beresiko. Demikian juga kalau Anda nabung di bank yang bunganya tinggi, hati-hati yang bunganya tinggi, karena di situ ada resiko. Apa resikonya? Ada dua. Yang pertama, berarti bank itu butuh dana, berarti dia nggak punya dana. Yang kedua, ini manajemennya lagi goyang. Jadi hati-hati, jangan langsung terima, mending nabung di bank dengan bunga yang rendah, lebih aman. Kemudian lebih baik di Indonesia nabung di bank aja. Kenapa? Karena kita semua tahu di bank itu ada OJK dan ada lembaga penjamin simpanan. Walaupun sekarang sudah yang bukan bank juga mungkin dijamin, tapi saya kira masih banyak yang belum dijamin oleh LPS. Mudah-mudahan bermanfaat. Amankan uang Anda, karena resiko uang hilang itu bukan hanya hilang dicuri orang atau uangnya rusak, tapi juga menurun nilai uang Anda. Pandai-pandailah untuk menyimpan uang dan jangan tergiur dengan tawaran bunga tinggi, apalagi bisnis-bisnis yang abal-abal itu, investasi. Hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.